wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini berubah bab, tapi melanjutkan hadis di 341. Kemarin 340, sekarang masuk 341 dan kita masukkan 342. Jadi dua hadis, karena memang dua hadis ini semakna. Hanya sedikit yang satu lebih penjabarannya lebih panjang, tapi maknanya sama. Maka supaya tidak mengulang pada pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita langsung ambil dua hadis. Tapi alhamdulillah tidak terlalu panjang dengan sama maknanya, hanya sedikit ada kenapa dilakukan oleh Abdullah bin Umar seperti itu. Itu saja sebabnya. Yaitu dengan judul silaturahim dengan sahabat ayah, sahabat ibu, kerabat atau orang yang dicintai. Jadi kalau kemarin kita disuruh untuk berbakti sama orang tua, larangan durhaka, sekarang diperintahkan membahas tentang bab silaturahim dengan sahabat orang tua sebagai bakti kita, sebagai tanda bakti seorang anak. Kalau memang dia ingin berbakti dengan ibunya setelah ibunya meninggal, dia harusnya menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai ibunya, dari kerabatnya, kakaknya, adiknya, saudara, bahkan teman-teman ibunya. Itu harus dihormati seperti dia menghormati orang tua. Nah, inilah tentunya babnya yang akan kita bahas. Yang pertama disebutkan di situ di hadis 341, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral birri an yasila rajulu ahlahu bi abihi." Ini tentunya hadis yang ke-341. Di sini ada beberapa hadis. Yang pertama di situ dikatakan dalam alif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri," sesungguhnya sebaik-baik birrul walidain. Inna abarra sebaik-baik, albir yaitu berbakti. Inna abarral bir, sesungguhnya sebaik-baik berbakti seorang anak kepada orang tuanya, an yasilar rajul, seseorang menyambung tali silaturahimnya dengan ahlahu bi abi, yaitu dengan keluarga orang yang dicintai ayahnya. Maksudnya sungguh amalan yang sangat mulia ketika seorang anak menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi sebagai tanda bakti kita kepada ayah kita, orang tua kita punya sahabat, kita jaga hubungannya dengan mereka. Kita menghormati sahabat orang tua kita seperti kita menghormati orang tua kita. Nah, ini merupakan abarul bir, merupakan amalan yang sangat luar biasa, bahkan menjadi amalan terbaik dari berbakti sama orang tua setelah orang tua yang harus kita hormati. Jadi kita menghormati orang tua. Yang kedua, yang paling bagus adalah menghormati sahabat-sahabat orang-orang yang dicintai orang tua kita, terutama tentunya kerabat, paman dan bibi kita dari bapak atau dari ibu. Nah, ini luar biasa yang disebut dengan silaturahim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar. Ini hadis ke-342. An Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, beliau mendengar dari Abdullah bin Umar. Jadi semua riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya nanti kita akan sedikit bahas singkat biografi Abdullah bin Umar, karena di sini berfokus kepada Abdullah bin Umar. Anna rajulan minal Arab, sesungguhnya pernah seorang dari Bani Arab, atau Bani. Dulu ada seorang Arab Bani
Laqiyahu, berjumpa dengannya, dengan Abdullah bin Umar. Jadi waktu Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Dinar jalan, Abdullah bin Dinar muridnya tabi'in, kalau Abdullah bin Umar sahabat. Jadi sahabat Nabi ini berjalan dengan muridnya yang bernama Abdullah bin Dinar. Pas lagi jalan bertemu dengan orang tadi. Di mana? Di tariqi Makkah, yaitu di jalan, salah satu jalan Mekah. Artinya berarti ceritanya kejadiannya di kota Mekah. Waktu dia jalan di jalan kota Mekah, ketemu sama orang Arab. Fasallama alaihi Abdullah. Melihat orang Arab Badu itu, langsung Abdullah yaitu bin Umar. Abdullah bin Umar langsung memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Abdullah bin Umar yang pertama kali salam kepada orang Badui. Wa amalahu ala himarin kana yarkab, langsung dipegang, dituntun, dibimbing untuk menaiki himar, keledai. Waktu itu Abdullah bin Umar sedang keledai. Ini keledai tentunya beda dengan kuda. Kalau kuda agak besar, kalau keledai kecil. Kita disuruh naik keledai dan dia turut tentunya, karena keledai naikin dua orang apa jadi terseok-seok jalan, disuruh naik. Karena keledai ini salah satu binatang yang suka dijadikan contoh yang kurang bagus dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, memang keledai ini inna'an kawalaswat la sautul hamid, seburu-burunya suara itu suara siapa? Suara keledai. Karena suara itu meringkik, mengking, gak ada wibawa-wibawanya. Itu kalau bersuara gak enak didengar. Lain dengan suara kuda. Suara ini suaranya ada wibawa haibah. Kalau ini enggak, ceprek suara. Makanya kita gak boleh bersuara kencang, gak boleh mengangkat keras suara seperti suara keledai. Itu keledai. Kemudian keledai ini nggak terlalu pinter, nggak kayak kuda. Kuda itu nurut, kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Kalau keledai ini nggak terlalu nurut, nggak terlalu setia, banyak ngomongnya, kerjanya dikit deh. Ini keledai modelnya. Kurang pandai lah. Makanya mazhabul ladzina bil Taurat kama talil imaniyah bilu asfar, yaitu orang-orang yang membawa kitab Taurat tapi nggak mengamalkan isinya seperti keledai yang bawa kitab. Keledai bawa kitab agak ada manfaat, yaitu agak malu, agak bodoh si keledai. Makanya keledai ini menjadi binatang yang kurang dalam artian dipandang orang tuh nggak sehebat naik kuda atau naik onta. Yang ketiga, keledai itu rata-rata yang naiknya itu orang miskin atau orang kaya yang tawar. Kalau dia kaya hebat tapi pakai keledai, tawar. Karena biasanya kalau pakai keledai itu dianggap apa? Ya, dianggap diremehin lah di depan orang-orang yang hati bersih, aman, melihat nggak melihat dari fisik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga yang perlu. Nabi pernah naik koswa. Kalau jalan kemana-mana suka pakai koswa. Koswa itu onta yang harganya 800 dirham. Artinya ontanya bagus, mahal, keren onta koswa. Warnanya putih, ada sedikit hitam. Koswanya Nabi itu sering dipakai sama Nabi. Menunjukkan juga Rasulullah menampilkan dengan tampilan yang gagah, yang keren, yang bagus. Nah ini tentunya jangan kita nanti dengar pakai keledai begini terus pulang pakai mobil, keledai pakai motor terus, nanti jangan dulu. Kalau memang punya, tampilkan bahwa wa amma bi ni'mati rabbika fa'addi. Allah kasih nikmat sama saya yang banyak, tampakkan nikmat tersebut. Karena Allah suka sekali dengan orang yang dikasih nikmat, dia menampakkan nikmatnya. Kepada orang baru imamah, itu kasih imamah itu sebuah penghormatan. Ngasih duit itu biasa. Imamah sesuatu yang mulia, ditaruh di atas kepala yang biasa di udang-udang kalau kata orang sana. Atau kadang-kadang sorban itu dia pakai sorban yang di sini.
kalau dilihat jadi imam itu sunnah. Rasul pakai itu, Abdullah bin Umar pakai itu. Makanya kalau dia bilang apa pakai sorban, sorbet di bawah, sorbet di bawah, orang paham di YouTube kan sering kita dengar begitu. Ada nih di luar dari ahli sunnah pakai kayak pajamat pakai begitu, dia bilang sorbet. Sorbet itu mah di bawah, dia nggak paham dia. Itu zaman dulu pakai begini atau begini. Itu imamah yang diputarkan imamah yang di sini adalah sorban. Wa inna umyarullah nabi yasir. Kalau kau kasih sedikit aja dikira. Oh dia duduk kasih 1 dirham 2 dinar kira. Kau kasih keledai, kau kasih imamah. Imamah ini sangat mulia sekali. Kenapa kau kasih dia seperti ini? Baqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Umar, inna abahada, sungguh bapaknya ini orang ini. Ini bapaknya orang ini. Dalam riwayat ini orang. Karena mudah li Umar bin Khattab, adalah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab, atau orang ini mencintai Umar bin Khattab. Dia teman akrabnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa? Bapaknya dia, ayahnya. Jadi kan Abdullah bin Umar. Ini teman bapak saya. Ini orang yang dicintai dan mencintai bapak saya. Makanya wa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna abarral bir, sesungguhnya bakti yang terbaik silatul walad, bagaimana seorang anak menyambung tali silaturahim, ahla wuddi abi, kepada keluarga. Diamalinya nggak pakai mikir. Ini kata Rasul begini, kenapa pun kasih keledai, kau kasih imamah kepada badui, seandainya kau kasih sedikit dia juga depan kira. Dia bilang apa? Ini bapaknya dia ini teman akrab sama siapa? Sama bapak saya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diriwayatkan tentang Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi alhamdulillah sudah kita pahami hadis 341, 342, 343 insyaallah pertemuan selanjutnya. Dan kita sedikit saja bicara tentang biografi Abdullah bin Umar. Karena memang ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bagaimana dilihat dari keluarga dan fisiknya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Dia dari bangsa Quraisy Al-Adawi. Kanat biladatuhu fi Makkah Al-Mukarramah. Beliau lahir di kota Makkah fi ahli Islam di sana Tsalitsal Bi'tsah, yaitu pada tahun ketiga pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi saat Rasulullah umur 43 tahun beliau lahir. Di tahun ketiga kenabian, ketika Rasulullah 43. Umar bin Khattab umurnya waktu itu sekitar 27 tahunan. Jadi masih muda Umar bin Khattab, anak siapa? Abdullah bin Umar lahir. Wa yukanna, dan dia dikasih kunyah Abu Abi Abdurrahman. Dia dikunyai dengan Bi Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman, panggilannya Abu Abdurrahman. Ibunya wa ummuhu Zainab binti Mad'un. Ibunya Zainab binti Mad'un. Siapa yang Zainab binti Mad'un? Saudara daripada Utsman bin Mad'un. Nanti kalau kita ketemu dengan Utsman bin Mad'un, kita ceritakan beliau masih sepupu dengan Nabi Muhammad. Utsman bin Mad'un waktu itu pertama kali orang meninggal yang dari Mekah masuk ke Madinah, meninggal pertama kali Utsman bin Mad'un. Lalu Rasulullah menguburkan di Baqi. Dalam riwayat Baqi, kuburan yang ada di sebelah Masjid Nabawi, itu ada sekitar 10.000 sahabat Nabi di Baqi. Orang yang pertama kali dikubur di Baqi dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Mad'un. Jadi kuburan Baqi itu sampai sekarang setiap orang haji umrah kalau meninggal dikubur di Baqi. Dan banyak kemuliaan Baqi. Dan pertama kali orang yang dikubur di Baqi adalah Utsman bin Mad'un. Waktu itu Nabi kubur. Waktu dikubur Utsman bin Mad'un, Rasulullah ngambil batunya agak gede, terus ditaruh di atas kepala, atas kepala kuburannya. Pas ditaruh dia bilang apa? Ya Rasulullah, untuk apa itu batu? Untuk menandai ini adalah kuburan Utsman bin Mad'un, sehingga nanti kalau keluarganya yang meninggal
meninggal, saya kubur dekat dengan dia. Ditaruh batu yang besar di atas kepala. Karena Abdullah bin Umar rajulan qawilan, dia ini orang yang gede seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang gede. Dia juga Abdullah bin Umar orang yang gede. Dan rambutnya wakana syamru yatadalla min muqaddimati ra'sihi ila mankibai. Rambutnya panjang menjulur sampai dekat pundak. Gondrong. Tapi gondrongnya rapi, pakai imamah. Ini gondrong naik begitu. Menyisir, berantakan, diri debu yang keluar. Memang si panjangnya mirip Nabi. Memang Nabi itu gondrong. Waktu lebih Umar gondrong, rapi, pakai apa? Yang rapi. Terus dia ini wakana yakhtibu bisukra. Dia kasih hinna, dikasih pacar sampai warnanya kuning. Rambutnya dikasih warna kuning. Hinna itu apa? Memang sahabat banyak dikasih. Bukan biar kayak kulit, enggak. Tapi nggak usah dicari siapa di sini, nggak ada udah. Oh itu lain itu cerita apa? Ini kan nggak ada audio visual. Kalau dulu kan mungkin ada videonya, sekarang nggak ada. Maka itu cuma apa? Cerita dari sahabat-sahabat yang masih ada sampai kan. Itu adalah keluarga dan fisik Abdullah bin Umar. Keislaman beliau, Abdullah bin Umar aslama Abdullah bin Umar bahwa samirun ma'abihi. Dia Umar, yaitu dia masuk Islam dalam usia kecil bersamaan dengan Umar. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab itu di tahun ke-6 kenabian. Jadi Nabi setelah jadi Nabi 6 tahun kemudian setelah dakwah Umar bin Khattab masuk Islam. Dalam riwayat dia 6 kenabian. Baik Abu Bakar Rasulullah dapat wahyu Senin, Selasa Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam. Kalau Umar agak panjang, agak lama. Ada yang mengatakan di tahun ke-6 kenabian. Berarti kalau Umar di tahun ke-6 masuk Islam, lalu anaknya belum masuk Islam, berarti anaknya baru umur berapa masuk Islam? Kan 6 ke 3 berarti itu 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Berarti makanya dia masih sabir, masih kecil. Wahwa sabir, dan dia dalam keadaan usia kecil masuk Islam. Wa inna ma hajara muslimuna ila Madinah hajara ma'hum. Dan waktu orang muslimin hijrah ke Madinah, dia pun ikut hijrah. Wa huwa ibnu Ashur sanawat. Yauma idzin, saat itu umur 10 tahun. Berarti memang saat itu dia baru umur 10 tahun. Hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngajarin kalau perang, bunuh yang bawa senjata, yang pegang senjata adalah yang dibunuh, dan yang membunuh itu adalah bawa senjata dan dewasa. Umur 13 tahun, 14 tahun nggak boleh. Ini anak-anak bayi, anak rumah sakit nih Pak. Ini bukan peperangan. Jadi sudahlah, jangan apalagi ada orang Islam masih bela-bela Israel, atau sedih ada orang Islam bela Israel itu. Nasrani aja nggak mau bela, karena dia tahu di sana yang dipakai bukan hanya Muslimin, di sana juga ada Kristen, ada Kristen Ortodok, Kristen ada juga. Batai sudah habis. Yang terbunuh itu bukan Muslim saja, seluruh. Itu luar biasa. Ini pemusnahan massal yang luar biasa. Karena waktu perang Mekah nggak sampai terjadi pertempuran, karena kabinet Mekah nggak bisa melompati parit yang dibuat sama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semua peperangan setelah perang Mekah diikuti oleh Abdullah bin Umar. Waktu itu sempat anna uridat alaihi al-khilafah fi zaman Utsman bin Affan, falam yaqbalha. Dia pernah ditawari menjadi khalifah, menjadi presiden, falam yaqbalha. Dia kagak menerima. Itu Umar, itu Abdullah bin Umar. Kalau sekarang gimana kira-kira ditawari? Ini Abdullah bin Umar. Wa kadzalika, begitu juga Rafadhah. Begitu juga dia nolak apa mansabul qadha, disuruh menjadi mahkamah agung, mahkamah terbesar, tertinggi. Dia nggak mau. Kenapa? Linsyighali bi talabil ilm. Saya lagi sibuk ngajar, saya lagi sibuk belajar, ngajar dan belajar. Menurut para sahabat, di antara Abdullah bin Umar lebih mulia daripada semuanya. Maka kalian nanti jadi apa? Ditolak semua. Tapi kalau nggak ada yang maju berantakan, jangan kalau silakan. Yang maju akhirnya berantakan bacaannya.
Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Fanukila an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu katsir. Dia telah mengambil ilmu banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengambil ilmu dari Abu Bakar, dari Umar, ayahnya sendiri, dari Utsman, dari Ali, wa ghairuhum min kibar sahabat, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat besar. Artinya Abdullah bin Umar ambil belajar selain dari Nabi, dia juga ngaji dengan Abu Bakar, alim dengan bapaknya sendiri, dengan Utsman, dengan Ali, dengan sahabat-sahabatnya. Artinya dia banyak belajar dengan para sahabat, sehingga dan juga belajar dari dia. Muridnya dia juga banyak dari golongan tabi'in seperti Sayyid bin Musayyib, Thabit al-Bunani, Tawus, Zuhri, Muhammad bin Sirin, wa maulahu Nafi, pembantunya sendiri yang namanya Nafi, Mujahid, wa dan yang lainnya. Begitu juga siapa tadi? Abdullah bin Dinar. Yang tadi Abdullah bin Dinar itu salah satu muridnya beliau. Beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Di dalam di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari disebutkan 81 dan 31. Intinya 2.630 hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. 2.630 hadis. Sangat-sangat menjaga dalam mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan ayat jilisu makana julusi. Nabi duduk di mana dia duduk. Nabi pernah duduk nyender sini, dia pasti nyender. Kenapa kalau duduk situ? Rasulullah pernah duduk sini. Rasulullah kalau datang ke satu tempat duduknya di tiang situ, pas duduk tiang. Apa tempat lain? Duduk di mana Rasulullah pernah duduk. Itu saya di tas. Rasulullah kalau minum, gelasnya di mana? Dia pakai gelas. Kalau dia bisa minum dari gelas itu, dia taruh bibirnya di tempat bibirnya Nabi. Dulu Nabi tidur di gelas. Nah, walaupun gelasnya sama, tapi bibirnya harus pas. Itu syadid ta'asib Rasulullah, luar biasa dia Rasul dimanapun tempat dia tandai. Jadi Abdullah bin Umar tahu banget. Jadi kalau Nabi jalan dilihat, Nabi berhenti di situ. Setiap lewat situ dia berhenti. Kenapa kamu berhenti sebentar? Nabi dulu pernah berhenti sebentar. Jadi kalau jalan berhenti dulu di situ. Dia kalau di jalan tiba-tiba naik motor turun, duduk sebentar naik lagi. Tanya sama dia, kenapa Abdullah bin Umar turun sebentar? Dulu Nabi pernah turun di sini. Waktu itu Nabi jalan, ada orang mau naik, Nabi turun, ditanya apa selesai jalan. Setiap saya lewat sini saya turun, nggak ada orang nanya, cuma turun aja, ngikutin Nabi naik lagi. Abdullah bin Umar luar biasa deh. Karena syadidul hadri min al-iftah, dia paling hati-hati kalau ngasih fatwa. Ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini nggak bid'ah. Aku paling takut ini. Syadid, paling hati-hati. Kayak orang sekarang dikit-dikit bid'ah, musik kafir. Wah ini nggak gampang. Zaman dulu takut Abdullah bin Umar. Syadidul hadri, sangat berhati-hati. Ma'annahu kana mulaziman lin Nabi wa ta'allama minhul katsir. Padahal dia orang yang selalu mulazamah, berdampingan dengan Nabi dan banyak belajar dari Nabi. Illa anna khawfahu min Allah Ta'ala man'uhu min an yatasahala bil fatwa. Tapi karena takutnya kepada Allah membuat dia takut gampang ngasih fatwa, takut salah, takut dosa, takut keliru ngasih fatwa. Hati-hati banget. Oke, kalau zaman dulu malah mempersilahkan untuk apa? Itu fatwa, karena fatwa itu sangat berhati-hati. Ini Abdullah bin Umar sangat berhati-hati walaupun dia mulazamah dan ikut belajar banyak nama Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus tahu dan semuanya diberanikan untuk menjawab, sangat bahaya. Makanya kata Imam Malik, kalau kamu belum berani mengucapkan saya tidak tahu, jangan jadi ulama. Lihat bahaya mengucapkan apa? Ilmu tanpa pengetahuan atau tanpa keyakinan. Kayak menurut saya, itu menurut saya itu bahaya. Jadi kalau ada satu menurut saya jangan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam ini, nah itu boleh. Fala yaqulu an ayatin fiha tahdi aw wa'id illa ta'akhkhara biha. Dia tidak membaca ayat yang berbicara tentang apa? Ancaman, azab, siksa, kecuali dia akan berpengaruh. Langsung itu gemetar badan. Ana ukuri alaih yauman, pada suatu hari pernah dibacakan Quran, dia nggak baca. Ada orang duduk baca. Bacaannya berbunyi ala yaqulu
sampai jenggot diguyur basah dengan air mata. Kemudian wa ghusyiya alaih, ini baca pingsan. Ghusyiya alaih, pingsan, tidak sadarkan diri. Gara-gara dengan ayat, apakah mereka menyangka bahwa nanti di hari kiamat mereka tidak dibangkitkan? Di hari yang sangat agung, saat itu manusia semua berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal bergetar. Nangis sampai jenggotnya basah, pingsan. Kenapa? Membayangkan dia nanti berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal, padahal amal kayak begitu ketakutan. Kita seru aja. Seru kita subuh lewat ada. Lewatnya bukan lewat sholat berjamaah, lewat waktu. Mending lewat waktu. Lewat kagak sholat dulu aja santai. Nggak ada, takutnya nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan, dikumpulkan, diminta berjamaah, nggak ada gemeternya. Subhanallah. Husnul tinggi. Kita ini kadang-kadang husnul apa? Tinggi, positif tinggi sama Allah. Allah ampun ya. Ghafurur rahim. Kathirus shalat bil lail, banyak salat di waktu malam. Kana kaliman atufan min al-adil bugara ala bugara. Dia itu orang yang dermawan, orang dermawan. Terus atufan, orang yang lemah lembut kepada orang fakir. Enggak keras sama orang kafir, enggak sama orang-orang fakir. Lembut sifatnya orang fakir. Kalau kita kadang-kadang orang kaya lembut, fakir garang. Kalau dia enggak, justru fakir yang dihormati. Fakir dihormati luar biasa. Seperti Nabi Muhammad di dalam situ Qur'an dikatakan apa? Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang sama orang fakir cepatnya luar biasa mendatangi undangan. Sama orang kaya biasa aja. Tapi kalau mau fakir ngebut cepat dia. Ijabatan muajjalah. Benar-benar dia mendatangi dengan semangat dan penuh hati. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Wa kanu yad'ul ta'a wal iltizamil jamaah. Beliau selalu mengajak kepada orang-orang itu untuk selalu taat dan menjaga persatuan. Falam yusyarik fi qitalil muslimina abada. Dia tidak pernah ikut serta di dalam memerangi orang Islam. Waktu itu kan pernah terjadi perang Jamal, Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah masih ada, Abdullah bin Umar. Tapi dia tidak ikut. Waktu perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, dia tidak ikut, dia masih ada. Tapi dia tidak mau ikut. Wafatnya beliau ruwiya, diriwayatkan katanya, tapi memang riwayatnya terbanyak. Walaupun ruwiya itu kalau bahasa hadis namanya sighatut tamrid. Sighatut tamrid artinya lafaz yang masih diragukan atau sakit. Lafaz sakit maksudnya bisa benar bisa enggak. Kalau kata orang Betawi katanya apa? Kalau katanya kan masih apa? Ini sisa, berarti itu beritanya masih perlu dicek lagi. Ya dukhulul jannata, akan masuk ke dalam surga aqwamun, satu kaum, qulubuhum, hati mereka ka'afidatit tayr, seperti hati-hati burung. Bakal masuk surga orang yang punya hati seperti hati burung. Maksudnya apa? Ternyata penjelasan para ulama, hati burung lembut. Burung itu hati binatang yang paling lembut, hatinya itu burung. Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu tibaran. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal, seperti tawakal seekor burung. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian semua bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, kama sebagaimana yang bertawakal di seekor burung. Jadi burung itu tawakalnya kuat. Tapi yang kedua masuk di pagi hari dia bangun pergi nyari rezeki. Wa yaruhu bitonan, pulangi dalam keadaan kenyang. Oh, burung tidur malam tenang di pohon. Makanya nggak salah deh orang-orang tua kita bilang bangun kesiangan dibilang apa rezekinya dipatok apa? Patok ayam rezeki, bangun siang jam segini hilang dengan rezeki. Memang orang tua kita nggak ada ilmu, punya ilmu cuma dalilnya ini nggak dibacain. Habis zaman itu kita dibacain nggak percaya kan? Kalau tawakal yang benar, bangun subuh, jangan lupa jaga sholat ibadah di waktu pagi, ikhtiar jalan bergerak dikasih. Subhanallah, insyaallah Allah kasih kita semua
ditepis dan fakotalah, artinya terjadilah perkelahian, berantem, istilahnya berantem, karena dia sempat melihat, kalau nggak melihat nggak pakai lawan, udah mati dulu langsung. Tapi karena dia sempat, akhirnya dia lawan, faqa'anahu fi dhahri badan. Akhirnya yang tadinya mau ditusuk ke badannya nggak kena, tapi akhirnya kenanya ke kakinya, kena panah yang atau senjata tajam yang sudah ada racun. Maka akhirnya meninggallah Abdullah bin Umar kena jangan muta'akhiran bisum, yaitu dia kena pengaruh sum racun. Kayak kena lukanya itu beracun dan akhirnya dia meninggal. Walamnya amin asilah fi baladillah yang rupiah kita, dan tentunya ini adalah Abdullah bin Umar. Jadi riwayat terkenal dia meninggal karena berantem atau melindungi dirinya di Mina waktu haji, dan akhirnya meninggal karena luka yang terkena di perkelahian itu. Nah, berarti di sini yang menunjukkan itu anak buahnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa. Nanti insya Allah ketemu dengan Hajjaj, cara cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Dan akhirnya beliau meninggal di tahun tahun ke-73 Hijriah, dan beliau sampai umurnya 87 tahun. Jadi 73, jadi tahun 73 Hijriah. Wa kana bidzalika akhiru man mata min ashabi fi Makkah Mukarramah. Beliau ini sahabat yang terakhir, sahabat terakhir di kota Makkah yang meninggal. Di kota Makkah nggak ada lagi sahabat waktu itu, dia yang terakhir. Jadi sahabat terakhir yang meninggal di kota Makkah pada tahun 73 Hijriah yaitu Abdullah bin Umar dalam usia 87 tahun.